Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Dwi Putra. Saya mahasiswa dari kampus Tikim Stikom IMA, Prodi S1 Keperawatan, semester 4. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenali HIV/AIDS lebih dini pada kalangan remaja. Pertama-tama, pengertian dari HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya akan melemahkan tubuh untuk melawan infeksi penyakit. Virus ini merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4, yang mengakibatkan kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang lebih parah atau yang biasa disebut sebagai AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Selanjutnya, remaja dianggap sebagai kelompok berisiko tinggi karena alasan berikut. Yang pertama, remaja sedang mengeksplorasi identitas seksual mereka dan sering bereksperimen tidak hanya dengan seks tetapi juga dengan narkoba. Yang kedua, perilaku remaja cenderung impulsif dan sangat dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya. Lalu yang ketiga adalah remaja sering merasa kebal dan kesulitan melihat konsekuensi jangka panjang. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala. Yang pertama, tahap pertama yang dirasakan oleh penderita HIV/AIDS adalah demam, nyeri tenggorokan, ruam, serta pembekakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot dan sendi, sehingga dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama bertahun-tahun. Selanjutnya tahap yang kedua, virus terus menyebar dan merusak kekebalan tubuh si penderita dan berlangsung hingga 10 tahun lebih, kira-kira 10 tahun lebih. Selanjutnya yaitu tahap ketiga. Daya tahan pengidap HIV/AIDS akan menjadi rendah atau rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut ke fase AIDS. Demam terus-menerus selama 10 hari dan merasa lelah setiap saat. Selanjutnya yaitu bahaya dari HIV/AIDS. Bahaya serius yang mengintai orang HIV/AIDS atau ODH adalah infeksi oportunistik. Disebut oportunistik karena berbagai macam mikroba penyebab penyakit atau infeksi muncul mengambil kesempatan selagi imun tubuh lemah. Pasalnya, dalam keadaan normal, kuman penyebab penyakit akan dapat dilawan oleh sistem imun. Namun karena jumlah sel CD4-nya sudah sangat minim, tubuh akan kesulitan memberantas infeksinya. Selanjutnya, komplikasi bagi penderita HIV/AIDS sulit untuk dicegah sehingga kondisi kesehatan si penderita akan semakin menurun. Selanjutnya, penularan HIV/AIDS. Yang pertama itu ada hubungan seks. Penularan HIV/AIDS dapat terjadi diakibatkan berhubungan seksual tanpa menggunakan kondom, baik itu melalui vagina, anal, maupun seks oral, dan juga rentan bagi orang yang sering bergonta-ganti pasangan. Yang kedua yaitu penggunaan jarum suntik. HIV/AIDS dapat ditularkan melalui jarum suntik yang sudah terkontaminasi darah orang terinfeksi HIV/AIDS. Lalu transfusi darah. Yang ketiga transfusi darah. Pada sebagian kasus, penularan HIV juga bisa terjadi pada saat donor darah. Namun, untuk saat ini, semakin sedikit dikarenakan jika ingin mendonor darah harus melewati tes uji kelayakan donor darah. Lalu selanjutnya kehamilan, persalinan, atau menyusui. Seorang ibu yang terinfeksi HIV dan sedang mengandung atau menyusui berisiko tinggi menularkan HIV kepada anaknya. Penting berkonsultasi dengan dokter bila Anda adalah penderita HIV. Selanjutnya yaitu pencegahan HIV/AIDS. Yang pertama, gunakan kondom yang baru setiap berhubungan seks. Yang kedua, hindari berhubungan seks lebih dari satu perempuan. Yang ketiga, beritahu pasangan jika Anda positif HIV/AIDS. Yang keempat, bagi pria disarankan untuk sunat agar terhindar dari resiko terkenanya HIV/AIDS.
Baik, mungkin untuk pemaparan materi mengenai HIV/AIDS-nya cukup sekian, dan jika ada kesalahan atau bahkan kekurangan, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.